Selamat datang di episode baru yang sudah dinanti-nantikan oleh para sobat loteng di seluruh penghujung dunia. Seluruh, mau di Indonesia, di Malaysia, di Kamboja, semuanya siap. Plus 60 ya kan, plus 62. Nah, plus 1 denger ada juga siap. Oh ada juga plus 1 ya, juga. siapa itu? NSA gitu. Oh NSA. Plus 2 juga ada juga Son. Plus 2 sama plus 3 Son. Tapi saya nggak tahu sih, plus 3 kan terlalu sedikit jadi nggak. Nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Yang penting plus 2 ya kan? Oh yang penting plus 2 ya, paling banyak Son. Mayoritas ya. Nah itu dia. Dan paling butuh edukasi. Nah lu minggu ini ada cerita seru apa nih sih? Nah minggu ini saya lagi padet banget ini Son ini. Oh, padet banget? Padet banget. Kenapa tuh? Sering banyak acara offline saya. Oh acara offline. Iya, alhamdulillah saya akhirnya merasakan bagaimana rasanya menjadi Raffi Ahmad gitu Son. Akhirnya Son ya kan. Walaupun belum suntik vitamin C sih tadi. Belum sampai suntik vitamin C saya, alhamdulillahnya begitu. Belum diinfus masih. Nah, belum, ya. tapi saya banyak ngisi acara offline, bertemu juga dengan teman-teman yang sering nonton konten kita juga, salah satunya Son. Oh, ini ada rekamannya nggak nih? Rekaman apa tuh maksudnya? Maksudnya videonya nanti di post di Dudstream, maksudnya Dudstream. Stop lo. Enggak dong, Oh, enggak. bukan. Jadi post di YouTube gitu ditayangin, orang siapa tahu mau nonton kan. Nah, nanti mungkin ada sih. Ada. Tapi acara yang saya pribadi ada tuh ya kan, tapi belum saya edit karena filenya itu keseluruhan 133 GB kan. Besar ya Son. Bahkan lebih besar dari database rakyat Indonesia yang bocor mandi. Salah satu lembaga Son. Hampir aja saya sebut namanya. Mungkin masih megabyte kalau itu. Nah, tapi kayaknya nggak apa-apa kita sebut namanya juga ya Son, karena kita kan sudah bergabung dengan rezim Son sekarang Son. Ya sudah sadar mungkin ada logonya sudah sini ya. Akhirnya kita sudah aman di Son ini sekarang nih. Aman juga. Alhamdulillah ya. Karena kira sobat loteng punya backup siap. Nah. Jadi sobat loteng yang sering menakut-nakuti kita. Nah. Awas Bang, di depan ada bakso teng-teng katanya. Tidak ada, karena kita baksonya. Oke, karena di hidup Son minggu ini tidak ada yang menarik gitu ya teman-teman ya. Maka dari itu kita akan langsung lanjut aja. Selamat datang di episode baru dari Di Atas 12. Lo tau Mandela Effect nggak Son? Oh pernah dengar. Nah, ini kan ada salah satu teori di mana masyarakat setuju akan sesuatu itu terjadi A misalnya gitu kan. Tapi sebenarnya yang kejadian di dunia nyata itu B, Son. Oh, miskonsepsi. Miskonsepsi, Oke, ya kan? Tapi banyak masyarakat yang setuju gitu loh. Nah, Mandela Effect ini itu ada banyak Son ya kan. Contohnya nih Son ya, langsung gua ambil dari Indonesia nih Son ya kan? Karena kan kebanyakan kan pakai contohnya kan Pikachu buntutnya nggak ada hitamnya. Itu sudah basi Son. Mohon maaf, di atas 12 harus lebih update lagi Son daripada itu, bener nggak? Oh betul. Mahkota Mixue warnanya apa Son? Mahkota Mixue. Logo Mixue tahu? Tahu. Yang apa? Ada manusia salju. Atasnya ada mahkotanya. Iya. Mahkotanya warna apa? Emas kali ya? Warna emas ya? Emas kayaknya. Nah, yang benar adalah warna putih Son ternyata Son. Lah, Warna putih. manusia saljunya putih kan? Putih. Ya dia putih juga. Putih juga ternyata. Tapi banyak orang yang ngira itu warnanya emas ya Son ternyata ya. Mahkota pasti emas sih. Makanya. Kalau nggak minimal merah lah, karena kan dia mayoritas merah juga kan. Ya mungkin kalau mahkota di Tiananmen mungkin warnanya merah Son ya. Tapi ini kita bicara kan di Indonesia. Iya. Ya kan warna putih ternyata. Warna putih. Warna putih. Ya? Contoh lagi ya, lagunya Chris Putih Son. Kok salah. Lagunya Chris Pati Son. Oke. Nah, itu ada salah satu lagunya yang berbunyi tak ada satupun yang mungkin bisa terima kaum seperti aku gitu kan. Lo tau lagu itu ya? Tahu. Liriknya tau nggak kayak gimana? Terima kau seperti aku kan liriknya kan? Kau seperti aku. Iya kan? Bener. Tahu kan? Sebenarnya kaum Son ternyata Son. Oh Kaum Son. Karena udah diklarifikasi langsung sama yang bikin lagunya itu Badai Krispatih kalau nggak salah. Ya kan? Jadi itu ternyata cerita tentang kaum LGBT Son ternyata Son. Oh. Gila ya. Orang-orang Mandela Effect bilangnya itu kau ya. Kau sih. Kaum sebenarnya. Nah, ini contoh terakhir dari Mandela Effect Indonesia ya. Nah, logo Golkar warnanya apa Son? Kuning dong. Kuning. Yakin? Kuning. Tetot, warna putih guys ternyata guys, logo Partai Golkar. Putih logonya. Base warnanya tuh putih. Gitu loh.
Bukan warna kuning. Terus kuning warna apanya? Kuning di belakang logonya. Oh. Gitu loh. Iya. Jadi logonya warnanya nggak kuning. Tapi kita banyak yang ngira warnanya kuning kan? Iya. Nah, ternyata salah, Son. Ya kan? Terus kayak Mickey Mouse ya kan? Nah, Mickey Mouse, di kepala lu Mickey Mouse pakai suspender apa enggak? Lu tau kan Mickey Mouse kan pakai celana. Pakai celana ada bulatnya di sini kan? Ada bulatnya di sini. Hitam. Terus habis itu atasnya pakai suspender nggak? Pakai sih kayaknya. Nggak pakai, Son. Nggak pakai sebenarnya. Jadi suspendernya itu tambahan dari otak kita lah gitu, ibaratnya yang nambahin realita yang ada gitu loh. Iya. Terakhir ya, logo Monopoly, Son. Logo Monopoly lu tau nggak? Kan itu kan kayak ikonnya itu kan kakek-kakek itu yang pakai topi bangsawan lah gitu kan. Itu pakai monokal apa nggak, Son, coba? Monokal buat yang nggak tahu yang di rumah ya kan, kacamata 1 biji di sini tuh namanya monokal ya kan. Pakai dong. Hah? Pakai dong. Nggak pakai, Son. Wah. Nggak pakai kacamata sama sekali. Kakek Monopoly. Belas nggak pakai sama sekali. Terus habis itu ada juga yang berteori ini adalah glitch in the matrix katanya. Yeah. Jadi informasi yang ada di kepala kita itu sebenarnya yang bener. Sebenarnya ada, tapi habis itu nge-glitch katanya gitu. Ada juga yang bilang begitu. Iya, bisa juga sih nge-glitch terus ketimpa ya. Nah, itu teori-teori konyol ya tapi guys ya. Tapi kalau menurut gua ya mungkin kayak contohnya kayak mahkota Mixue tadi, itu kan warnanya putih. Tapi ditambahin sama informasi di otak kita sendiri, nggak sengaja tuh kita nambahin bahwa kalau mahkota tuh biasanya warnanya emas. Jadi kita ingetnya ya mahkotanya Mixue emas. Iya. Jadi ada tambahan informasi karena biasanya mahkota itu warnanya emas. Jadi otak kita secara langsung melihatnya demikian gitu, mengingatnya demikian gitu loh. Gitu guys, oke? Konspirasi Indonesia, sebenarnya Mixue dari mana itu, Syed? Dari Taipei. Dari Cina ya? Iya. Mixue dari Cina ya? Iya nggak sih, pasti Cina kan? Nggak tahu. Namanya Mixue. Kan sebutnya juga Mixue. Sing Putang ini bukan dari Cina yang bahaya yang setahu saya. Ya kan? Bener nggak? Iya, nggak tahu saya. Terus ini juga apa namanya? Yang kayak shabu-shabu yang Haitilao. Nah, kayak Haitilao kan juga dari Cina. Bukan sih. Ya, iya, tapi namanya iya, benar. Sampai dia aja dibilangnya banyak. Haitilao benar. Saya kalau kesana bilangnya ngomongnya Mbak, saya mau reservasi di Haidilau gitu. Dibilang penuh sama orang ya kan. Mbak, saya mau reservasi hari Selasa misalnya di Haidilau ya. Kami siapkan beserta spesial diskon gitu. Astagfirullah. Nah, ini bercanda doang tapi ya. Ini bercanda doang. Itu nggak mungkin terjadi ya karena bisa dibilang Haidilau ini salah satu restoran yang servisnya itu luar biasa. Wah, itu paling top servisnya sih. Sampai paling top. Kita lagi nunggu aja bisa dikuteksin tangannya. Oh iya. Ya kan? Dikutekin. Dikasih snack. Jadi kalau di dunia food and beverage itu ya Haitilao itu merupakan salah satu restoran yang gue kagum sama servisnya. Iya. Dan karyawannya itu nggak ada yang cemberut gitu kayak gue ngeliat tuh. Nggak ada yang cemberut ya. Servisnya bagus lah intinya gitu. Nah kalau misalnya di dunia animasi yang banyak, yang paling nomor satu menurut gue Disney salah satunya. Ya karena Disney ini kan salah satu pionir kan, udah dari zaman dulu banget. Mungkin salah satu film pertamanya mungkin tahun 30-an mungkin, 30-40-an lah. Bener, dan dia emang jago dalam hal-hal franchise apa segala macam. Dia jago banget tuh, misalnya megang paten, haki apa segala macam. Belum copyright. Take over perusahaan kan, beli perusahaan mana gitu kan. Bener. Nah, gue ada cerita seru nih mengenai Disney juga nih. Oh, coba ceritain coba. Oke. Lo tau gak sih kalau Disney suka pakai ulang animasi dari film yang udah jadi, Syed? Hah? Ya bener aja lo. Jadi daur ulang berarti? Daur ulang. Nah. Waktu itu sempat viral beritanya kalau Disney itu merecycle atau memakai ulang animasi antar filmnya, Syed. Jadi penonton tuh sempat kecewa, masyarakat. Nah, kan? Setelah gue riset-riset, Syed, waktu itu gue nemu sekitar 46 animasi yang sama, Syed. Antar film ya. Wah, film yang berbeda ini? Film yang berbeda, dan tahunnya berbeda jauh juga. Wah, kacau. Nah, jadi ini maksudnya gerak-geriknya itu sama. Tapi tentu aja latarnya itu beda. Latar dan orangnya beda, cuma gerakannya itu sama persis ya. Kesannya jadi kayak animasi basicnya itu sama gitu ya, antara film persis, itu ya, film yang berbeda. Gue kasih salah satu contoh nih ya, ini yang paling lama dipakai nih animasinya nih ya. Ini dari film The Jungle Book, itu sekitar tahun 67. Itu sama persis dengan film Winnie the Pooh di tahun 1977 sih. Nah, jadi ada scene-nya itu sekitar 50 detik. Itu bulas sama persis ya. Sama banget gitu ya? Sama banget. Coba ceritain scene-nya. Nah, ini yang Winnie the Pooh lagi jalan gitu. Lagi jalan sama satu lagi pemain di Jungle Book yang anak-anak itu. Yang kayak Tarzan. Iya. Itu lagi jalan. Pokoknya gerak-geriknya sama. Sampai dia ngambil sesuatu yang jatuh.
Sama persis juga. Sama di Winnie the Pooh juga ngambil juga gitu maksudnya. Iya ya, kayak turunnya. Itu 50 detik sih. Wah, panjang banget ya 50 detik daur ulang ya. Banget daur ulangnya. Memang sebenarnya nggak bisa disalahin juga karena kan mungkin itu salah satu cara untuk menghemat waktu dan sumber daya, ya kan, mau sumber daya manusia atau sumber daya apa maksudnya biayanya dari segi kosnya ya kan. Iya, biar animatornya nggak terlalu banyak begadang gitu ya sana jadinya ya. Gitu. Sampai sempat ada animator veteran Disney sih yang diinterview bernama Floyd Norman. Nah, jadi emang dia bilang kemungkinan sih emang untuk menghemat waktu dan biaya. Nah, cuma dia ragu juga nih Syed. Karena dia bilang sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget sih. Karena untuk dapetin apa archive atau data lamanya, kan otomatis dari film lamanya gitu kan. Buat ngubek-ngubek itu anggapannya sama aja kayak dia duduk terus dia animasiin ulang, itu sama aja waktunya. Begitu dia bilang. Maksudnya animasiin ulang sama ngambil dari yang udah jadi itu sama aja nyari waktunya? itu ya sama aja ribetnya gitu. Oh gitu. Terus kenapa dia nyari kalau gitu? Nah makanya sama ribet. mungkin yang Floyd Norman ini nggak ngelakuin itu. Karena kan sekitar tahun 60-70-an kan. Jadi sebetulnya belum tahu nih alasan sebenarnya karena nggak ada klarifikasi juga dari si Disney itu, ya kan. Ada juga yang berpendapat kalau recycle-nya itu kebanyakan di tahun 60 dan 70-an. Kayak misalnya Robin Hood, ya kan. Dimana pada saat itu Disney itu sedang mengalami krisis ya. Karena kan waktu itu pada saat itu pemimpin atau pendiri dari Disney yaitu Walt Disney itu tutup usia sih waktu itu. Jadi anggapannya dia kehilangan sosok pemimpin, jadi kurang mulus lah waktu itu. Ya kan kinerjanya gitu. Ya tapi sebenarnya pasti itu untuk menghemat apa namanya kos lah itu. Pasti untuk menghemat biaya udah pasti itu. Kenapa Disney melakukan itu gitu ya? Iya, Karena penonton pasti kecewa kalau misalnya tahu. Pasti kecewa lah. Ibaratnya kita datang untuk nonton film yang baru tapi kok kayak saya pernah lihat ini scene yang ini. Ternyata pasti ditelusuri ada di film lama gitu. Pasti kecewa gitu. Mungkin. Gue sempat pernah denger animator, tapi ini animator Marvel sih, di orang Indonesia. Jadi animator Marvel, dia itu ngeanimasiin itu cuma sekitar mungkin nggak nyampe 5 detik Chat kalau nggak salah. Oh jadi maksudnya satu orang itu cuma ngurus 5 detik doang? Kalau nggak salah itu, kalau nggak salah ya, Iron Man. Jadi pas dia terbang sekali gini, pas pertama kali terbang, itu kan gini-gini tuh. Itu set kerjanya buat itu. Oh satu orang gitu ya? Satu orang. Ya wajar sih, wajar. Iya ya. Wajar. Jadi ya kalau buat nge-save waktu di zaman dulu kan pasti kan beda. Kan gambarnya manual ya kalau zaman dulu nggak salah ya. Iya. Kalau nggak salah kartun tuh gambarnya manual zaman dulu. Jadi Manual. masih pakai apa kayak tek. Jadi FPS-nya tuh rendah sekali. Ya kan? Iya. Tapi ya emang film itu sekarang emang budgetnya udah gila-gila emang gua akuin gitu kan. Jadi buat ngerjain misalnya satu orang ngerjain 5 detik doang nggak ada masalah gitu. Iya. Apalagi film-film yang pasti laku seperti film-filmnya Marvel gitu kan. Yang blockbuster lah sebutannya. Nah, tapi menurut gua film yang budgetnya gede itu belum tentu bagus, Son. Oh Belum tentu bagus, belum tentu. Film yang budgetnya kecil kadang bagus juga. Nah, tapi yang paling bagus lagi nih, film yang bisa memprediksi masa depan, Son. Lu udah pernah tahu belum, Son? Ya kan? Gimana Udah tuh, tahu Chat? Lo tahu gak sih ada film yang bisa ngeprediksi masa depan? Apa yang diprediksi tuh? Jadi ada sebuah teori yang bernama McFly Code. Dimana kalau kita misalnya membuat sebuah film, itu kita bisa memasukkan unsur-unsur yang berbau masa depan, Son. Untuk mewanti-wanti para masyarakat di masa depan, atau untuk mendikte masa depan, Son. Percaya nggak ente? Bisa jadi sih. Nah, contohnya nih ya, kayak Back to the Future, Son. Lo tau film Back to the Future nggak? Tahu. Tapi gue nggak nonton sih. Katanya sih film ini itu nggak prediksi 9 Son katanya, Son. Di film pertamanya Back to the Future ini, itu ada scene di mana orangnya itu nunjuk ke sebuah jam, Son. Nah, jamnya itu lagi jam 9.55, Son. Ini dia tahun berapa sih film ini? Tahun 1985, Son. Oke. Kan? Nah, yang kedua nih. Ada salah satu adegan di mana adegannya itu di mall, ya kan? Nah, di mall itu kayak ada sign gitu. Tulisannya 1:16 AM, Son. Kalau dibalik, ya kan? Iya. Tapi enggak lah ya, kalau menurut gue sih nggak mungkin lah bisa tahu apa tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kalau mendikte masa depan, gue percaya itu. Film bisa mendikte masa depan, lo percaya nggak? Percaya sih, lebih ke ini sih, ke inspirasi ya. Iya, itu kan secara tidak langsung mendikte dong. Iya, Orang dibikin kok barangnya. Iya nggak? Bener nggak? Iya. Film tuh bisa mendikte masa depan. Ya kan? Contohnya nih di film Back to the Future, yang tadinya teknologinya nggak ada, terus sekarang udah dibuat. Itu yang pertama, ada Google Glass, ya kan? Oke. Terus virtual reality, Son. VR. Terus film 3D, ya kan yang nongol-nongol gitu. Iya. Terus habis itu ada TV flat screen,
Oke. dan lain-lain gitu. Iya, Jadi begitu Son, kalau film mendikte masa depan itu menurut gue sih bisa banget. Bisa gitu. banget bisa sih. banget. Gue pernah denger yang Simpson sih. Orang bilang bukan ngeprediksi, tapi mengontrol masa depan sih. Nah, itu dia, Son. Karena mungkin gini kali ya, orang-orang yang bikin teknologi, misalnya saintis-saintis atau engineer, itu mereka nonton film juga gitu loh. Jadi Iya. mereka kepikirannya, ini bentuknya kira-kira gimana ya? Oh, kayak yang di film ini aja. Nah, gitu. Bener. Ya kan, kayak contohnya kan waktu itu pernah bawain juga kan yang tentang iPhone. Ingat ya? Oh iya. iPhone terinspirasi dari The Simpsons. Iya. Autocorrect. Autocorrect. Nah, autocorrect di iPhone terinspirasi dari film The Simpsons. Simpson karena Dan karena dia nonton film Dia Simpson. nonton itu, dan kan? diakui, Dan sama diakui. engineer-nya diakui bahwa itu terinspirasi dari film The Simpsons, Son. Iya. Gila, luar biasa ya. Luar biasa ya. Berarti kalau misalnya kita ingin mengontrol dunia, step 1 memang kan punya media, Son. Jadi media. kesana. Punya media atau bisa bikin film. Iya. Film kan media juga. Tapi sayangnya punya media belum tentu menang juga sih. Gimana tuh ceritanya, Son? Kok bisa begitu? Mungkin kalau lawannya lebih banyak lagi media yang dipegang, Son. Ya kan? Mungkin belum tentu menang. Bisa juga. Bahkan sekarang orang lebih banyak yang tahu berita itu dari USS Feed daripada di Metro TV, Son. Bener nggak tadi? Setuju Nggak nggak? tahu, nggak Anak-anak muda lah, setuju nggak? Iyalah bisa jadi Anak-anak muda ya. Karena kan jarang nonton TV udah. Nah, Iya. Ya tapi lama-kelamaan akan menuju ke sana. Maksudnya akan rata lah. Bukan Akan hanya anak rata. muda yang dapat infonya dari internet. Ya mungkin bisa dibilang sekarang satu Indonesia itu mayoritas nemu info pertama itu dari internet. Iya benar. Jadi media itu di mana aja sekarang bisa, Son. Di mana aja. Dulu kan juga kita sempat bahas yang dari meme segala macam kan. Oh iya, Iya, perusahaan-perusahaan besar yang apa dia ngebeliin perusahaan meme Beli perusahaan buat mengontrol pemikiran anak muda. Iya. Ya kan? Dia ngakuisisi akun-akun meme ya. Akun-akun meme. Waktu itu contohnya si Dakwan. ya kan itu tuh gitu. Iya, karena sekarang memang orang mendapat informasi tidak hanya dari TV, ya kan, banyak juga. Ada kayak contohnya kayak dari podcast juga bisa, gitu. Kalau Betul. saya kan penikmat close the door, gitu, Iya. kalau saya. Wow. Itu Iya. salah satunya. Salah Ya kan? satunya. Kalau ente kan dari Cokro TV kan ya. Nah, itu agak menyeramkan kalau itu medianya. Iya. Gue ada teori yang sangat menyeramkan juga nih, Syah. Wah, teori apa tuh, Son? Oke, gue bawain ya. Ya. Lo pernah denger gak teori Pokemon paling menyeramkan yang sampai memakan korban, Syah? Pokemon masa menyeramkan? Tidak mungkin dong, Son. Pikachu kan lucu, Son. Nah, ada nih yang menyeramkan nih. Ada sih, tapi tikus yang lain bukan Pikachu yang menyeramkan, Son. Tikus apa tuh? Yang gini. Tikus gini. Tikus berdasi maksudnya. Ya. Seperti yang kita tahu, Pokemon itu kan adalah game anak-anak, tapi yang banyak disukai oleh orang dewasa juga sih. Ya kan? Gue juga main juga tuh. Main juga kan, Iya. sampai keluar banyak, sampai filmnya keluar, mainannya keluar, ya kan, segala macam. Ternyata di awal gamenya, yaitu Pokemon Red di tahun 1996, punya satu tempat yang ceritanya sangat horor, Jet. Gimana tuh ceritanya? Namanya Lavender Town. Oh, tahu Kan? gua kota lavender Kota ya. Lavender kan. Lavender Town itu emang didesain sebagai tempat yang angker, Jet. Karena dia itu kan banyak kuburan dari Pokemon kan. Oh iya betul. dan Di situ banyak hunter sama Gengar ya. Pokemonnya. Banyak Pokemon jenis hantu kan di situ kan, ya kan. Nggak cuma tempatnya, sampai latar musik di kota itu juga sangat menyeramkan, Chat. Oh gitu ya. Padahal ini kan game anak-anak kan sebenarnya kan. Emang menyeramkan ya latarnya? ya? Menyeramkan, Chat. Karena menurut saya kalau latar lagu setan itu tidak menyeramkan, Son. Oh, tidak menyeramkan. Terus yang menyeramkan apa, Chat? Azab ilahi, Son. Iya, menyeramkan itu. Lagu setan menurut saya biasa-biasa aja. Oh, setan gitu. itu. Azab Allah, astagfirullah. Ya lanjut. Oke. Jadi musik yang dibuat oleh Junichi Masuda ini dirumorkan sebagai alasan hilangnya lebih dari 100 anak-anak Jepang yang melukai dirinya sendiri, Jet. Loh, kok bisa begitu, Son? Karena lagu ini doang? Karena lagu ini. Wah. Jadi anggapannya banyak kasus ini bersamaan dengan rilisnya game ini, yaitu pada di musim semi di tahun 1996. Makanya teori ini juga bernama Lavender Town Syndrome, Jet. Oh. Sampai ada namanya teorinya. Nah, sekarang gue kasih tahu alasan kenapa munculnya teori ini, Jet. Teori ini muncul di awal tahun 2010. Jadi katanya dulu banyak yang melapor tentang efek samping dari anak-anak yang mendengar lagu ini, Jet. Dengan durasi yang panjang, durasi yang lama, ya kan. Contohnya ada yang ngelaporin mual, sampai mimisan, stres, marah, bahkan sampai yang melukai diri sendiri itu, Syed. Wah. Tapi tentu saja ini cuma teori ya, tidak ada data ataupun riset yang mendukung teori ini.
Dan kalau misalkan betul pun ya pasti udah ditarik lah peredarannya kan, udah di-ban pasti. Nah, gitu. Wah, gawat ya berarti. Gawat. Gawat banget. Soalnya kalau di Indonesia itu ada juga lagu yang bisa menghilangkan orang soalnya. Apa tuh? Lagu apa? Sometimes I look in your eyes. Ada begitu Son. Begitu Son. Astagfirullahaladzim tapi itu. Astagfirullah, Iya, ya. maksudnya menghilangkan jadi apa mencari-cari mantannya Son. Oh Gitu. iya. Stop. Saya ada satu lagi sih lagu yang bisa menghilangkan, kali ini kucing Son. Oh gitu. Kucing Son. Kucing hilang. Bisa hilang kalau denger lagu ini. Apa tuh? Miu 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 Miau, miau aja. miau miau ya. Iya, saya soalnya ingetnya brand itu Miu Miu. Saya anak fashion soalnya jadi kan. Iya, Miu Miu saya ingatnya. Brand baju ada tuh, brand tas. Nah, ngomong-ngomong soal hilang-hilang itu tadi ya kan Son. Nah, ini ada salah satu legenda musik yang dikabarkan sudah meninggoy Son, ya kan, dari tahun 1977. Ada salah satu teori yang bilang bahwa dia belum meninggal Son katanya. Belum meninggal. Agak shocking nih. Apa tuh? Lo tahu nggak sih kalau Elvis Presley masih hidup? Hah, masih hidup? Iya bener masih hidup. Elvis sukanya sih tapi meninggal aja. Jadi gini, penyanyi legend ini itu kan dikabarkan sudah tutup usia di tahun 1977 kan Son. Jadi ada seorang laki-laki di sebuah rumah sakit jiwa di Amerika yang bernama Jesse. Oke. Nah dia ini ngeklaim bahwa dirinya itu adalah Elvis Presley Son. Gitu Bukan kan. ngeklaim ngelihat, ngeklaim diri sendiri itu. Ngeklaim diri sendiri. Oke. Emang kalau dilihat-lihat mukanya tuh rada mirip memang sama Elvis Presley Son. Nah ini dia gambarnya. Si Jesse ini tuh ngotot banget Son bahwa dia itu Elvis. Nah saking ngototnya katanya sih ada satu dokter yang ngasih dia kesempatan buat tes DNA. Wow. Akhirnya dikabulkan untuk tes DNA untuk membuktikan Jesse ini sebenarnya beneran Elvis apa bukan sih gitu kan. Elvis Presley atau Elvis Sukaisi gitu. Dokternya mau membuktikan misalnya. Kemudian hasil tes keluar. Nah ternyata Jesse ini DNA-nya itu sama persis dengan Elvis Presley. Dan dengan ibunya Elvis, dan dengan bapaknya Elvis, Son. Sama DNA-nya, Son, katanya, Son. Nah, yang gilanya lagi, Elvis itu ternyata punya saudara kembar, Son. Nah, tapi saudara kembarnya ini meninggoy beberapa saat setelah dia lahir, Son. Oke. Coba tebak kira-kira siapa namanya? Hah, siapa? Jesse namanya, Son. Wah, beneran nih? Beneran. Jadi menurut teori ini, Elvis itu nggak benar-benar meninggoy, Son. Oke. Tapi dia melanjutkan hidupnya dengan identitas milik si kembarannya yang namanya Jesse Garen Presley, Son. Waduh. Udah gitu, yang bikin curiga lagi nih, berita tuh nggak begitu ngangkat soal ini, Son. Padahal sebenarnya si pembuat teori ini, si Dr. Hinton, itu sampai sempat bikin buku, Son, mengenai ini. Oh, yang buat teori ini si dokternya itu? Dr. Hinton. Waduh. Sampai bikin buku, tapi berita itu seakan-akan tidak begitu peduli gitu dengan teori ini. Dikira omong kosong aja kan? Iya, dikira omong kosong aja, gitu. Gue sempat riset juga ya kan buat nyari ini bener apa nggak sih tes DNA-nya gitu. Tapi nggak ada bukti konkretnya Son, katanya Son. Gue juga bingung juga sih mengenai teori ini gitu. Tapi kalau misalnya seandainya emang bener dan nggak diangkat, ya kacau kalau menurut gue. Kacau sih. Kacau menurut gue. Teori ini emang diklaim punya bukti-bukti yang cukup kuat. Oke. Tapi sampai saat ini tidak ada yang mengakui dari badan-badan resmi atau misalnya apa jurnalis besar itu belum ada yang mengakui emang. Iya. Gitu. Tapi memang Elvis itu terkenal itu sih zaman dulu sih. Banyak banget fanatiknya gitu ibaratnya. Karena kan orang-orang yang super terkenal itu kan pasti ya banyak lah konspirasi-konspirasi atau teori-teori kan banyak. Banyak teori-teori karena emang benar-benar ya udah seperti didewakan Elvis Presley ini gitu loh menurut gua ya kan. Mungkin ya kalau misalnya kasarannya kita bisa bilang dia seperti Superman gitu ya Son, seperti Superman. Bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa. Manusia super. Ya betul. Gue juga ada nih teorinya nih tentang Superman. Bener-bener Superman nih kali ini. Oh kali ini bener-bener film Superman. Bener-bener film Superman dan coba. aktornya. Oke coba ceritain. Oke. Lu udah pernah dengar kutukan pemain film Superman belum sih? Anak-anaknya Ahmad Dhani maksudnya Son. Kenapa gitu? Lah kan emang aku bukanlah Superman kan begitu lagunya. Oh, bukan Cowboy Junior deh. Bukanlah Cowboy Junior. Enggak, ini benar-benar tentang film Superman-nya. Oh, oke. Emang di Cowboy Junior ada juga sih yang Steel namanya ada juga, tapi bukan Man of Steel tadi. Bukan Man of Steel. Ya. Ada. Ya. Jadi gini, teori ini ada karena beberapa aktor dari film Superman itu mengalami kecelakaan yang tragis, aneh, bahkan menuai banyak konspirasi ya.
Oh, gimana tuh? Nah, oke, gue sebutin ya. Aktor pertama adalah Kirk Allen, Zed. Yang ada di film live action Superman pertama di tahun 1948, Zed. Setelah selesai memainkan film ini, si Kirk Allen ini sangat kesulitan untuk mendapatkan peran di film-film lain, Zed. Bahkan parahnya dia juga masuk di TV series atau di film-film lain, ya kan? Tapi nggak masuk kreditnya, Zed. Jadi uncredited aja dia. Oh gitu ya, maksudnya di pas filmnya selesai itu kan suka ada kreditnya. Nama dia nggak ada? Nggak ada, Zed. Wah, kacau. Udah nggak laku sampai. Saking kecilnya peran yang dia dapat mungkin ya? Saking kecilnya dan sebentar banget. Sebentar banget gitu. Jadi sampai dia pensiun seperti itu. Nasibnya. Jadi kalau yang Kirk Allen ini, kutukannya itu dia jadi karirnya runtuh, Zed. Ya selanjutnya ada George Reeves. Jadi dia ada di film Superman and the Mole Man di tahun 1951. Kan? Kalau ini lumayan tragis nih, Zed. Karena beberapa hari sebelum pernikahan dia ditemukan tidak bernyawa, Zed. Dengan melukai dirinya sendiri. Nah, dan di sini itu menuai banyak konspirasi, Zed. Gimana tuh? Dan kontroversi. Karena di senjata yang ditemukan di lokasi kejadian, itu katanya itu nggak ditemukan sidik jari dia, Zed. Tapi dinyatakan oleh polisi sebagai tindakan melukai diri sendiri. Padahal nggak ada sidik jarinya sih itu ya? Nggak ada sidik jarinya. Yang selanjutnya, aktor Superman kali ini bisa dibilang yang paling tragis, ya. Gimana tuh? Paling tragis. Orang ini bernama Lee Quigley. Ya kan? Jadi dia memainkan peran Superman pada saat Superman itu masih bayi, ya. Ya kan? Di tahun 1978. Jadi bayi ini berarti? Masih bayi. Jadi yang waktu di film itu dia masih bayi yang digendong gitu kan. Terus? Jadi Lee ini kehilangan nyawa pada saat dia berumur baru 14 tahun, Zed. Nah, jadi pada saat itu dibilangnya karena dia menghirup zat pelarut atau solvent. Nah, yang terakhir ini adalah aktor Superman yang paling ikonik atau terkenal, Zed. Nah, kan? Yaitu Christopher Reeve. Nah, orang pasti banyak yang tahu Superman ya dia ini. Ya kan? Dia itu memainkan Superman itu dari tahun 1978 sampai 1987. Jadi sampai Superman 4 tuh kalau nggak salah. Ya kan? Mungkin banyak yang udah tahu juga di tahun 1995 aktor ini mengalami kelumpuhan, Zed. Karena terjatuh dari kuda. Jadi karir aktingnya pun selesai di situ. Ya kan, karena kan lumpuh. Ya kan? Dan di tahun 2004 dia itu akhirnya tutup usia. Pada saat umurnya baru menginjak di 52 tahun sih. Tapi karena serangan jantung waktu itu. Gitu. Dan katanya dengar-dengar peran Profesor X sudah diambil orang lain soalnya. Jadi dia udah nggak bisa. Udah nggak bisa dapat job lagi ya. Stop. Ya kalau nggak salah ya Son ya. Ada ya itu. Benar juga. Ya udah oke deh kalau gitu. Mendingan sekarang kita langsung mulai ke segmen membaca komen. Baca komen. Oke, komen pertama dari @yubayinsulkan439 Son. Tolong jelaskan kenapa antum bisa mampir ke Somasi. Nah. Cepat sekali sudah nonton ya. Cepat sekali. Padahal tipis banget ya. Bentar banget itu. Kita di Somasi itu ibaratnya cameo-nya cameo gitu kan, ya kan. Ini komen dari @natangvns01. Matt ulang tahun Bang Son. Moga-moga karirnya di Tottenham dan IPL makin berjaya ya katanya. Begitu sih. Enggak dong. Chelsea ini. Chelsea. Sembarangan. Walaupun memang performa pre-seasonnya nggak karu-karuan ya. Gitu ya. Tapi ya ini bukan Heung-min Son soalnya. Bukan. Kalau ini Heung-min Son kan orang Korea gitu. Kalau ini orang Meksiko ini ya. Karena nama belakangnya adalah Toloyo ya. Kan Samson ya bukan. Bukan, Toloyo. Son Toloyo gitu Son. Dari @Manchester, langsung nggak jadi nih Manchester di depannya. @ManchesterWayne_Rosok 556. Ternyata Manchester terprosok, makanya tetap kita baca ini sekarang. Tetap kita baca. Kapan-kapan room tour loteng Bang. Boleh ya. Boleh. Ntar kapan-kapan kita bikin ya guys. Kalau kalian setuju mau room tour tempat syuting kita, tulis di komen ya sekarang ya. Kita bikin video sendiri. Ya kan? Walaupun ternyata cuma 4x3 kayaknya ini. Nah, mungkin di bawah 1 menit ya videonya San ya. Di bawah 1 menit mungkin ya. Jadi short. Gak apa-apa, nanti kita kasih lihat ruangan dalam juga kan bisa kasih lihat juga. Iya, bisa juga. Cerita-cerita tentang pertama kali kita bikin konten gitu. Kalau kalian setuju, tulis di komen pokoknya. Tulis di komen. Itu benar-benar rooftop dan lotengnya ya. Nah. @Maharani Pratiwi 2970. Kayaknya pernah juga nih Maharani Pratiwi nih. Emang pernah ya? Kayak gue pernah sebut juga nih. Iya, coba. Oke, lanjut. Gimana? Entah kenapa tiap habis nonton ini auto search di mbah Google dan mbah YouTube tentang yang dibahas.
kepo akut, seseru itu emang. Wah, itu dia. Ini dia si jali-jali ya. Si Son, ya. jali-jali. Ya kan, ya begini emang kalau nonton kita itu emang harus ditambah dengan Google Search dan nonton YouTube lain untuk mendengarkan penjelasan utuhnya gitu. Son, ya. Betul. Jadi jangan semata-mata langsung percaya gitu, langsung diambil semua. Karena ini kan adalah konspirasi. Adalah konspirasi. Ya kan? Ya kan? Bukan fakta 100% benar gitu ya. Jadi yang kita sampaikan di sini memang kita tujukan untuk supaya kalian para penonton itu mau mencari tahu lebih lanjut lagi, Son. Yes. Ya kan, jadi men-trigger lah rasa ingin tahu kalian gitu. Sebenarnya kita tujuannya itu di sini gitu ya, Son ya. Jadi selain kitanya kritis, kalian juga bisa mengkritisi kita juga ya. Nah, boleh juga, boleh. Tapi ya yang penting ilmu pengetahuan pribadinya aja Betul. meningkat gitu loh. Jadi para penonton kita jadi bisa lebih teredukasi lagi gitu. Terus teredukasi. Terus teredukasi, mengedukasi dirinya gitu kan. Karena kan Gitu. emang critical thinking itu kan juga terkadang nggak diajarin di sekolah juga kan. Disinilah ruang untuk kalian lebih kritis lagi. Nah, itu dia. Jadi jangan dompet kalian aja yang kritis gitu ya. Pemikiran harus kritis juga gitu ya, Son ya. Terutama terhadap pemerintah, Son. Kecuali yang super thanks. Kalau itu tidak kritis. Nah, kemarin ada yang super thanks juga ngasih dari Malaysia ya, Son ya. Oh, Pakai iya. Malaysian ringgit. Pakai ringgit Malaysia. Luar biasa. Saya sampai kaget tuh. Sampai saya Google juga ini. Wah, ini berapa nih? Ternyata Wah. lumayan. Lumayan ya, luar biasa ya. Lumayan. Karena kita sekarang udah merupakan bagian dari rezim, maka kita akan mengusahakan orang itu mendapat golden visa gitu ya, Son. Nah, jadi untuk warga Malaysia yang ingin mendapatkan golden visa langsung kirim super thanks sih. Langsung kirim super thanks Kirim super ini. thanks ke Kirim. sini. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton episode terbaru dari Di Atas 12. Buat kalian yang nonton sampai akhir, jangan lupa komen di bawah ya, karena itu adalah the highest respect buat Yes, kita. respect. Thank you banget. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.